Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, PM, dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di sesi video tutorial ini, saya akan berbagi tentang masalah configuration yang ada di SAP PM ya. Secara silabus nanti saya akan mencoba membahas ada beberapa konfigurasi yang ada di SAP PM ya, agar teman-teman yang di konsultan SAP PM dapat tahu bagaimana cara melakukan proses konfigurasi yang ada di PM gitu ya. Secara topiknya nanti ada 4 bahasan yang akan saya sharingkan ke teman-teman tentang SAP PM. Jadi konsepnya konfigurasi yang ada di SAP PM. Saya akan membahas tentang config ya, config work center. Kemudian masih SAP PM configuration juga pada generic ya, generic juga pada function ya. Kemudian berikutnya nanti kita bahas juga konfigurasi yang ada di struktur, yang ada di structuring, atau juga yang di technical dan di sistem ya. Dan yang keempat, konfigurasi yang ada di preventive ya, yang ada di preventive atau di maintenance ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti bagaimana melakukan proses konfigurasi di SAP PM, khususnya pada bagian yang besar ini ya. Ada 4 nanti pembahasannya. Nanti teman-teman bisa mengikuti video tutorialnya ya. Untuk sesi kali ini saya akan coba mulai dari awal, yaitu bagaimana kita melakukan proses konfigurasi pada work center ya. Sebagai tambahan bahwa work center juga ada di modul PP ya. Jadi work center digunakan juga di modul PP dan juga di PM. Namun tiket yang dipakainya adalah berbeda. Kalau di PM kita menggunakan tiketnya adalah IR01 ya, IR01, tapi kalau di PP kita menggunakannya adalah CR01 ya. Jadi prinsipnya sama, cara pembuatannya hanya berbeda di modul, maka berbeda pula tiket yang dipakai ya. Oke. Jadi saya sudah menyiapkan slide-nya tentang SAP PM Maintenance. Kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu bagaimana cara melakukan proses konfigurasi di work center. Ada 6 topik yang nanti teman-teman bisa ikuti ya di sini di video tutorial ini, khususnya pada work center. Yang pertama adalah link to task list application, kemudian define field selection, define standard value key, define task list usage key, maintenance control, dan screen sequence for work center. Supaya lebih mudahnya saya sudah sediakan di dalam Excel sheet seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini setelah masuk nanti ke configuration di SPRO, teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah sama di posisi plan maintenance customer service, kemudian maintenance plan, work center, dan task list NPRT sama sampai ke work center ya. Itu nanti semua konfigurasi yang ada di
Work center adalah pada general data dan task list ya, seperti ini ya. Ini yang saya kasih warna merah adalah poin-poin yang harus dikonfigurasi pada work center ya. Sebelum kita masuk ke yang pertama, ini sebelum saya memperlihatkan bagaimana cara melakukan proses konfigurasi di work center di step-step yang 6 ini ya, ada 6 step. Terlebih dahulu seperti biasa saya ingin sedikit berbagi dengan teman-teman bahwa untuk SAP PP, QM, PM, dan MM saya sudah sediakan di situs sapindonesia.net ya. Di sini secara silabus sudah saya jelaskan. Nanti teman-teman yang di PP bisa melihat artikel-artikel yang berhubungan tentu saja yang nanti ketika ada di proyek, atau kalau yang dia bagian support tentu saja ada isu-isu yang disupport, teman-teman bisa melihat referensi yang ada di sini. Misalnya tentang ada masalah di MRP ya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, ini dia nanti keluar artikel-artikel yang berhubungan dengan MRP ya, seperti itu. Jadi secara materi silabus yang sudah saya buat di sini sudah lengkap saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa ikuti aja pembahasannya di artikel di sini. Semua dari artikel ini ada video tutorialnya ya, ada videonya, jadi teman-teman bisa ikuti step by stepnya. Itu untuk PP. Kemudian untuk yang PM, nah untuk yang PM juga sama, saya sudah buatkan silabus SAP PM ya. Jadi pembahasannya biasa seperti dalam silabus ini membahas master datanya, kemudian transaksinya ya, ini master data PM-nya. Kemudian transaksinya ada maintenance process planning dan maintenance process execution. Kemudian preventive maintenance. Nah, ini ada poin-poinnya nih, pembahasannya seperti ini. Jadi ada step-stepnya dalam masing-masing subjudul. Refurbishment, kemudian inspection of measuring equipment, laporan, dan configuration ya, configuration. Jadi untuk PM nanti teman-teman juga bisa melihat artikel di sini ya, artikel-artikelnya dan video tutorialnya. Sebagaimana yang akan kita masuk pembahasan tentang konfigurasi, nah ini melengkapi materi yang ada di SAP PM ya. Untuk yang QM ini juga saya sudah buatkan silabusnya, nanti teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa yang nah seperti ini, master data yang ada di QM ya. Ada sampling prosedur, MIC, inspection plan, sampling, katalog, dan code group selected set ya. Transaksinya nanti ada inspection lot, ada inspection plan ya. Kemudian kita lihat menunya sebentar. Silabusnya nah di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi SAP QM itu adalah modul yang small modul, tetapi dia lebih banyak integrasi dengan modul yang lain ya, misalnya dengan MM, dengan procurement, dengan production, dengan distribution, dan dengan PM ya. Juga pembahasan yang berhubungan dengan QM bukan saja masalah planning executionnya, juga nanti ada yang quality notification ya. Kemudian yang quality management with batch kemarin kita sudah bahas di video tutorial sebelumnya, teman-teman bisa lihat nanti. Kemudian configurationnya juga ya. Jadi secara silabus baik PP, QM, dan PM sudah saya sampaikan semua materinya di situs ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat pembahasannya. Namun tentu saja di sini artikelnya adalah bercampur ya, bercampur dengan yang lain. Jadi teman-teman agak susah juga mencarinya secara runut ya. Bukan itu aja, durasi juga yang disampaikan di sini tidak lama ya, paling lama 30 menit atau bahkan kurang ya, 15 menit. Nah, tentu saja tidak detail pembahasannya ya. Teman-teman yang ingin merefer ke sini untuk mengetahui lebih jauh, lebih dalam tentang modul ya, saya sudah siapkan
materi sapindonesia.net ya. Di sini materinya lebih detail, lebih runut, lebih terarah dan lebih dalam tentunya ya. Lebih pembahasannya, video tutorialnya pembahasannya lebih dalam. Berbagai skenario yang ada di masing-masing modul saya sudah paparkan di sini ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke materi sapindonesia.net ya untuk modulnya masing-masing. Namun kalau memang tidak bisa akses, saya akan juga berikan materinya ke Gmail ya, ke Gmail teman-teman. Nanti secara offline teman-teman bisa melihat bagaimana caranya skenario yang saya bikin. Teman-teman bisa ikuti polanya, dan juga saya berikan file PPTX-nya ya. Nanti PPTX-nya bisa di-download, teman-teman bisa lihat ya. Oke, saya kira itu sekilas tentang situs yang saya buat. Tentu saja ini tidak sampai di sini, akan berkembang terus sesuai dengan project yang saya handle maupun isu-isu yang saya handle, sehingga saya akan terus berbagi dengan teman-teman agar betul-betul teman-teman paham update SAP PP, QM, MM dan PM yang saat ini yang terjadi khususnya di Indonesia. Modul SAP itu berkembangnya sejauh mana ya. Jadi kita perkembangannya akan saya sampaikan di situs-situs ini. Oke, kita kembali ke materi ya. Jadi materi kita saat ini saya akan mencoba membahas tentang konfigurasi ya, konfigurasi yang ada di Workcenter SAP PM ya. Kita lihat yang pertama ini, kita bentar. Yang pertama kita lihat ya, yang pertama adalah define Workcenter types dan link to task list application ya. Jadi kalau misalnya di dalam server itu masih kosongan ya, artinya belum diaktifkan modul PM. Nah, Anda mesti cek ke dalam konfigurasi customizing itu untuk melihat poin-poin yang ada di Workcenter ya. Misalnya yang pertama kita lihat tentang define Workcenter types ya. Caranya ini adalah ada T-code-nya OIZA ya, dan ini fungsinya adalah untuk melihat labor, processing unit dan mesin. Oke, kita lihat gambarnya di sini. Nah, seperti ini ya gambarnya. Jadi ini penampilan dari Workcenter kategori, di mana dia ada kategorinya mesin ya 001, kemudian ada labor, ada juga project ya, processing unit dan seterusnya. Kita lihat sekarang secara SAP ya, agar lebih mudah presentasinya. Oke, kita masuk ke konfigurasi SPRO. Kemudian Anda masuk sini. Nah, plan maintenance di sini, plan maintenance and customer service. Kemudian master data in plan maintenance and customer service. Sorry, kita lihat dulu Excel-nya yang lebih mudah. Ini adalah masuk ke maintenance plan, Workcenter, task list and PRT ya. Jadi yang kedua ini masuk ke yang dua ini. Kemudian berikutnya adalah general data, Workcenter baru general data ya. Jadi Workcenter dulu, ke sini dulu, baru general data. Nah, ini dia yang pertama adalah define Workcenter types and link to task list application. Jadi ini adalah standarnya SAP menyediakan beberapa kategori ya. Nanti teman-teman bisa menggunakannya. Kalau misalnya mesin itu kategorinya biasanya yang dipakai adalah Workcenter itu kategorinya adalah mesin ya. Ini maksudnya seperti apa? Kita lihat T-code dari Workcenter-nya. Nah, ini contoh ya, T-code-nya adalah IR01. Jadi jangan tertukar ya cara Anda membuat Workcenter di PM. T-code-nya adalah IR01. Jadi nah disinilah yang dimaksud dengan Workcenter kategori ya.
Jadi kalau teman-teman dilihat di search seperti ini, kategorinya ada mesin, ya, labor, plant maintenance, labor group dan seterusnya. Ini ada 9 ya, ada 9 model kategori. Jadi kalau kita lihat di config-an, nah seperti ini ya. Oke. Jadi kalau untuk work center biasanya kategorinya adalah mesin ya. Mesin seperti ini, saya akan buat mesin, kemudian Anda buat kode dari work center, misalnya fill 01 ya, mesin peeling. Oh, ini udah ada, saya bikin yang lain. Nah seperti itu ya. Misalnya saya bikin di sini mesin filling. Oke, jadi yang pertama itu konfigurasinya. Kita lihat lagi. Oke, berikutnya adalah define field selection ya. Apa yang dimaksud dengan define field selection adalah pengaturan setting field ya yang ada di work center. Jadi di dalam work center itu ada screen-screen yang mana kita bisa atur apakah fieldnya itu akan di-require, diminta, dimandatorikan, atau di display saja, atau di hide, atau di highlight ya. Kalau kita lihat IR01, nah seperti ini ya. Ini adalah tampilan screen dari work center. Dan ini kita bisa, kalau kayak gini, apa namanya, jenisnya adalah, sebentar, jenisnya adalah require ya. Require itu berarti mandatory ya. Jadi ada entry biasa atau display. Nah kalau ini biasa entry biasa. Ada yang display itu, nah seperti ini, tidak bisa di input. Nanti ada yang di highlight juga ya. Jadi jenisnya seperti itulah ya. Itu adalah screen field yang ada di work center. Oke. Kemudian itu yang kedua ya. Yang kedua adalah define field selection, adalah pengaturan dari selection screen dari field selection. Kita lihat di SPRO. Ini adanya di sini ya, di bawahnya define field selection. Nah, di dalam screen work center itu ada beberapa screen ya, screen basic data, screen default, screen scheduling dan seterusnya. Kalau kita ingin atur tentang screen yang ada di basic data, Anda klik 2 kali. Nah ini ada input ya. Tadi yang tanda ini artinya input ya, input. Kemudian ada yang require itu yang mandatory. Jadi mandatory wajib diisi ya. Contoh misalnya back plus nih ya. Kalau kita back plus ini kan input ya. Input berarti back plus. Nah ini seperti ini. Jadi di input ya. Atau misalnya kalau kita buat require seperti ini, nanti dia akan wajib diisi ya. Makanya kita harus tahu dulu kepentingannya. Kalau dimandatorikan seperti apa ya, input atau hanya untuk display aja, atau yang disembunyikan juga bisa diatur di sini, gitu ya. Caranya seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah define standard value key ya. Define standard value key. Yang ini ya. Apa yang dimaksud dengan standard value key adalah activity yang ada pada mesin ya. Kita lihat activity-nya, define, activity-nya seperti ini. Anda lihat contoh gambarannya adalah misalnya kita menggunakan define standard value key SAP 1 atau normal production, maka akan mengaktifkan SAP 01, SAP 02, SAP 03. Ini adalah activity yang ada di normal production ya. Ini untuk setup, ini untuk mesin, untuk labor. Jadi maksudnya standard value key itu nanti ada activity-nya 3 ya untuk yang normal production.
Tentu saja untuk yang lain berbeda, bisa tidak ada, bisa 2 atau bisa 6 ya maksimalnya. Oke, kita lihat di SPRO di konfigurasi seperti apa. Define standard value key. Nah, di sini ya di bawahnya kita lihat tik. Nah, tadi saya sudah saya demokan yang untuk yang SAP 1 ini yang standarnya SAP ya. Kita bisa menggunakan yang ini atau kita copy menjadi Z ya, itu tidak masalah juga. Kita pakai aja ya. Anda ketik 2 kali. Nah, di sini ada 3 parameter yang dipakai pada normal production ya. Bisa saja nanti Anda bisa dihapus atau Anda bisa menambahkan yang lain pada prosesnya itu. Misalnya ada kegiatan yang lain ya, misalnya selain labor machine setup, misalnya ada kegiatan fuel ya atau yang lain lah gitu ya. Biasanya dari manajer produksi dia tahu. Oke, seperti itu fungsinya sebagai standar value key ya. Sekarang kita lihat di work center di sini standar value key. Ini adalah standar value key ya. Di sini ada kebetulan ZNPR, ini copy yang dari SAP 01 ya. Normal production ini kan copy ya. ZNPR kita lihat aja. ZNPR di sini. Nah, yang ini ya. Ini normal production, kalau kita tik 2 kali nah itu sama sih. Kemudian saya copy juga Z juga boleh gitu ya. Atau kita menggunakan yang ada. Nah, fungsinya tadi di IR01 itu kita mengaktifkannya di sini standar value key ya. Di sini Anda aktifkan mau dipilih yang mana. Nanti secara otomatis activity-nya atau keyword-nya akan muncul ya. Karena kan kita sudah pasangkan di konfigurasi seperti ini. Sudah kita pasangkan, maka akan muncul 3 gitu ya. Ketika kita ambil yang di standar value key ini ya. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk ke define task list usage key ya. Apa yang dimaksud dengan usage key? Jadi di work center itu, work center dengan misalnya tadi namanya adalah fill ya, fill 09 mesin filling, itu kita bisa aktifkan di task list ya. Jadi fungsinya untuk mengaktifkan mesin itu akan diaktifkan di task list mana aja ya. Bisa di routing saja atau di production order atau di process order atau di semua ya, di semua task list ya. Kita lihat tampilannya seperti apa. Pertama kita lihat dulu yang dari sini, yang dari work center ya. Kita lihat jadi usage itu adanya di nah usage sebentar. Nah di sini ya usage ini menggunakan 009 berarti all task list type. Jadi semua, jadi all task list type. Jadi yang ini dia akan bisa dipakai di task list mana aja ya. Bisa saja Anda mengaktifkan hanya di production rate planning atau di only maintenance task list ya. Bisa diatur lah gitu ya. Tapi biasanya kita pakai yang ini ya, yang all aja. Oke. Jadi itu yang dimaksud dengan usage ya, usage. Selanjutnya adalah define task list usage ya, udah. Kemudian berikutnya adalah maintenance control key ya. Kita lihat di sini maintenance control key. Ini adanya di task list ya, masih ngomongin di task list maintenance control key. Oke. Maintenance kita tadi belum liatin yang di SPRO-nya sekalian, di mana usage ya. Ini general data sudah. Kita masuk ke task list. Nah, di task list ini tadi yang usage di sini ya. Pengaturannya di misalnya 009. Nah, di sini sama ya. Kalau Anda buka di ER01 juga ya, ini tampilannya listnya ya. Kemudian yang tadi yang berikutnya ya, di bawah ini adalah maintenance control key. Kita lihat maintenance control key
Nah, ini adalah control key ya yang ada di operation. Nanti ada di operation, Anda masuk ke operation. Nah, fungsinya adalah kita lihat misalnya yang untuk PM di sini ya. Bisa dilakukan control key pada internal atau eksternal ya. Jadi internal itu yang prosesnya adalah di internal, sedangkan yang eksternal itu yang dilakukan prosesnya pengerjaannya di luar gitu ya. Kalau Anda lihat, nah di internal nanti yang akan ditangkap adalah biaya proses scheduling, biaya costing, print ya, kemudian confirmation. Jadi secara ini adalah control key udah ya. Maintenance control key adalah untuk mengcapture biaya proses scheduling, biaya costing, print dan confirmation ya. Tadi saya sudah tunjukkan seperti ini, bisa kita aktifkan kondisi-kondisinya di sini ya. Anda tinggal tik-tik di konfigurasi, kemudian nanti fungsinya bentar. Nah, di sini ya, control key di sini fungsinya. Nah, seperti ini. Kalau yang PM01 karena di sini campur ya, control key dari production order, dari process order, dari quality management, juga dari PM. Yang PM yang ini misalnya PM01 Anda tandain, kemudian detail information. Nah, ini ya. Ada informasi tentang scheduling, costing, print, kemudian ini confirmation-nya adalah 2 ya, required. Confirmation required. Pengaturan pengerjaan nanti di operation ya, di task list. Tadi kita lihat ini adalah bagian dari task list ya. Ini task list-nya. Jadi control key. Oke, kemudian selanjutnya yang berikutnya adalah yang configure screen sequence for work center. Ini pun pengaturan setting dari ini adalah setting screen work center kategori ya. Jadi untuk yang mesin tadi kan kita bisa atur setting screen pada work center. Kalau ini lebih dalam lagi, kita bisa atur setting screen-nya pada work center kategori ya. Jadi pada kategorinya sendiri kita bisa screen-nya bisa kita aktifkan semua atau sebagian ya. Kita lihat yang ini work center. Jadi work center kemudian configure ya. Kita lihat work center. Nah, yang ini ya, configure screen sequence for work center ya. Misalnya saya mau ngatur konfigurasi pada mesin ya, ini ya. Karena mesin sering dipakai di work center. Nah, ini bisa kita aktifkan. Misalnya saya mau mengaktifkan sampai capacity aja. Jadi yang scheduling ini nggak bisa di input, yang costing nggak bisa, misalnya seperti itu ya. Saya coba save. Oke, saya save udah ya. Kemudian kita lihat, kita ulang lagi. Misalnya, nah, sorry, bikin dulu. Anda bisa lihat ya, ini pilling 1 ya, sorry sebentar. Ini capacity save data save IR01. Nah, work center kategori di sini yang untuk mesin ya. Oke, tes 2. Bentar. Oke, kita coba save dulu ya, tes 2. Basic data, scheduling. Oh, ini masih. Nah, sini ya, Anda perhatikan. Costing dan technical ini tidak bisa dibuka ya. Kenapa? Tadi karena kita sudah atur di sini.
scheduling, costing ini enggak. Jadi kita bisa atur screen-nya di sini ya, secara kategori gitu ya. Oke, jadi konfigurasinya seperti itu. Oke, saya kira sudah ya, berarti ya sudah 6 yang saya bahas di tentang yang berhubungan dengan work center. Hal-hal yang harus Anda perhatikan di 6 poin ini ya. Nanti materi ini saya upload ke situs, teman-teman bisa mengikuti bagaimana polanya untuk melakukan proses konfigurasi yang ada di work centernya PM ya, plan maintenance. Oke, nanti di video tutorial berikutnya saya akan juga sharingkan ke teman-teman tentang ini ya. Jadi kita sudah membahas yang pertama ini. Dan nanti yang kedua tentang config generic function. Jadi masih banyak materinya tentang konfigurasi yang ada di PM ya. Teman-teman yang sudah melakukan proses konfigurasi di PP ini tentu saja ini ada banyak kemiripan ya. Karena work center sendiri tadi saya sudah sebutkan, selain juga dipakai di PP, di PM juga di PP. Jadi teman-teman yang udah biasa melakukan proses config di PP ini akan sama perlakuannya ya. Kalau saya lihat, saya bisa summary-kan. Saya ulang ya. Jadi dari plan maintenance customer service nanti Anda masuk ke sini. Yang pertama, kemudian di basic setting. Basic setting bukan. Yang pertama di general data ya, general data. Berarti general data, sebentar. Work center dulu, work center di sini ya. Kemudian ada dua ya yang di work center yang harus Anda config, yang harus Anda tetapkan. Pertama di general data. Di sini tadi define work center type and link to task list application ya, seperti ini. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah define field selection ya. Jadi ini misalnya basic data ini bisa kita aktifkan atau disembunyikan atau dimandatorikan. Kemudian di sini settingannya. Kemudian standar value key. Nah ini standar value key adalah parameter untuk prosesnya dari pengerjaan di PM ya. Seperti ini dia pengerjaannya membutuhkan setup mesin dan labor. Ada juga nanti yang misalnya PM normal produksi ya. Ya, yang PM belum ada nanti bisa copy dari sini ya. Kemudian untuk task list tadi ada 3 ya, ada 3. Define standar value key, kemudian use generalnya tadi 3 ya. Define field selection, kemudian standar value key. Define field selection, standar value key ini nih ya. Kemudian task list ini udah. Nah, untuk task list di sini usage ya, usage-nya ini standar sih udah ada ya. Cuman teman-teman bisa tahu di mana letak konfigurasinya. Kemudian maintenance control key. Nah, control key. Nah, untuk yang prosesnya nanti PM di sini. Nah, di mana ada biaya costingnya, ada schedulingnya seperti itu ya. Anda nanti bisa aktifkan atau tidak diaktifkan di pengaturannya di sini. Tapi ini standar SAP-nya sudah dibuat di tick, nanti tergantung kebutuhan ya. Kemudian yang lainnya, yang terakhir adalah ini ya, configure screen sequence for work center ya. Jadi pengaturan screen pada work center kita bisa aktifkan menu-menunya seperti ini ya. Anda aktifkan semua bisa, kemudian Anda save ya. Oke, nah dia akan muncul TR, kemudian Anda save. Oke.
Jadi gampang ya cara membuat konfigurasi yang ada di Workcenter SAP PM. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sharingkan. Nanti ikuti pembahasan konfigurasi SAP PM pada materi yang lainnya. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman yang sedang melakukan proses konfigurasi di project-project SAP. Saya Ahmad Yusuf Arif ya, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah, semata-mata hanya saya masih belajar gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.